Baik, tentunya proses ini sudah dilakukan di awal sebelum posko Lebaran terpadu ini dibuka hari ini. Kita sudah dilakukan pengawasan langsung dari Direktorat Keamanan Penerbangan untuk memastikan bahwa kesiapan Bandara SMP 2 Palembang dan alhamdulillah dinyatakan siap untuk melakukan kegiatan angkutan Lebaran ini. Yang kedua, cara internal kita melakukan yang namanya safety awareness, kemudian security awareness, kemudian safety assurance, kemudian ada publikasi terkait dengan safety. Jadi semua sudah kita siapkan semuanya dan alhamdulillah pada akhirnya untuk semua fasiliti yang ada di sisi udara, kemudian di terminal, di landset, semuanya adalah kondisi serviceable. Sehingga hari ini kita siap melayani angkutan Lebaran di tahun 2025. Dan kemudian yang kedua, kita juga memprediksi selanjutnya akan meningkat terus, bahkan nanti arus puncaknya kita prediksikan tanggal 28 Maret 2025. Kita prediksi di tanggal itu nanti akan terjadi penerbangan kurang lebih 70 sampai dengan 53 aircraft movement atau sebanyak 12.500 penumpang yang datang maupun yang berangkat dari Bandara SMP 2 Palembang. Baik. Yang kemudian kalau kita hitung dengan jumlah seatnya tadi kurang lebih 21.768 seat dengan adanya tambahan extra flight tersebut. Untuk destinasinya seperti Kuala Namu, kemudian Jogja, kemudian Batam dan Jakarta sendiri atau Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma serta Surabaya. Kalau dibandingin tahun kemarin gimana Pak? Ada kenaikan. Kenaikannya kurang lebih 5,26% atau sekitar 222.278 penumpang yang nanti akan melakukan kegiatan arus mudik maupun balik angkutan Lebaran tahun 2025. Jadi meningkat 5,26% dibandingkan tahun 2024. Ini salah satunya adalah adanya kebijakan pemerintah ya, yang adanya diskon tarif pesawat udara yang dimulai pada penerbangan tanggal 24 sampai dengan 7 April nanti. Tapi pembelian tiketnya sudah bisa dilakukan tanggal 1. Beberapa maskapai tanggal 1 sudah berlaku dan ada beberapa maskapai yang mulai berlakunya tanggal 5 dan 6 Maret kemarin. Jadi ini memberikan peluang pada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi udara karena adanya kebijakan penurunan tiket rentangnya sebesar 10 sampai dengan 15% dan tergantung dari rute atau destinasi tertentu.